Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli diperkirakan tidak akan melakukan perubahan apapun dari starting 11 timnya untuk menjamu Cagliari Senin 30 Agustus dini hari nanti dibandingkan saat meraih kemenangan atas Sampdoria. Setelah meraih kemenangan pada laga pembuka, Rossoneri akan berupaya melanjutkan awal positif mereka musim ini saat menyambut kedatangan Cagliari di San Siro pada giornata kedua Serie A, yang sekaligus menjadi kali pertama fan kembali ke stadion sejak pandemi COVID-19 menghantam dunia. Menurut kabar terkini dari Milan News, Pioli akan memainkan Mike Maignan di bawah mister gawang dengan dilindungi oleh 4 pemain bertahan yang terdiri dari Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori, dan Theo Hernandez yang kini menjadi formasi teruji dan terbukti. Di lapangan tengah, Sandro Tonali dan Rade Krunic akan kembali menjadi poros ganda. Tim usai tampil impresif pada pertandingan sebelumnya, mengingat Ismail Benazir belum benar-benar dalam kondisi terbaiknya setelah baru-baru ini pulih dari COVID-19. Dengan menyaksikan pilihan lini serang yang tersedia, Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz, dan Rafael Leao akan mendukung penyerang tengah Oliver Giroud yang akan berupaya memburu gol perdananya di pertandingan kompetitif sebagai penggawa Rossoneri. Gelandang Chelsea Timo Bakayoko menjalani tes medis pada hari Minggu 29 Agustus 2021 ini dan akan segera merapat ke AC Milan. Milan musim ini sedang butuh asuhan pemain baru di pos gelandang. Sebab selain kehilangan Hakan Calhanoglu, mereka juga tak jadi mempermanenkan Saulo Metti. Sejumlah nama sempat dikaitkan ke Milan, namun Rossoneri belum berjodoh dengan para pemain itu. Namun, kini perburuan Milan akhirnya membuahkan hasil menggembirakan. Mereka akan segera balikan dengan mantan pemainnya, Timo Bakayoko. Sebelumnya, AC Milan disebut sudah menjalin kesepakatan dengan Chelsea untuk transfer Timo Bakayoko, dan pada hari Minggu 29 Agustus 2021 ini Bakayoko sudah merapat ke Milan untuk menjalani tes medis. Timo Bakayoko dikabarkan tiba di kota Milan pada Sabtu malam waktu setempat. Ia akan menjalani masa pengabdiannya yang kedua bersama AC Milan. Sebelumnya, Sky Sport Italia mengabarkan Bakayoko memperbarui kontraknya dengan Chelsea sampai 2024. Ia kemudian dipinjamkan ke AC Milan selama 2 musim. Milan punya opsi untuk membelinya. Jika opsi ini diaktifkan, Rossoneri harus membayar Chelsea sekitar 15 juta euro. Kiper anyar AC Milan Mike Maignan boleh yakin bisa kembali melalui laga tanpa kebobolan kala timnya menjamu Cagliari pada pekan kedua Serie A 2021-2022. Partai AC Milan versus Cagliari pada pekan kedua Liga Italia 2021-2022 akan berlangsung di Stadion San Siro Minggu 29 Agustus 2021 atau Senin dini hari pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Modal AC Milan menuju perjumpaan dengan Cagliari di Serie A 2021-2022 adalah rekor defensif API berupa catatan clean sheet dalam 6 partai liga beruntun. Sejak kalah 0-3 dari Lazio pada 26 April 2021 di Serie A musim lalu, jaring gawang skuad beralias Ideal Valoroso tak pernah lagi bergetar. Berturut-turut, AC Milan menuntaskan 5 duel pamungkas Liga Italia 2020-2021 lawan Benevento 2-0, Juventus 3-0, Torino 7-0, Cagliari 0-0, dan Atalanta 2-0 dengan selalu menorehkan clean sheet. Tren positif berlanjut ke musim ini. Il Diavolo yang tampil dengan kiper baru Mike Maignan berhasil meneruskan kerja bagus Gianluigi Donnarumma musim lalu. Mike Maignan tampil impresif dalam laga pekan pertama Serie A 2021-2022
melawan Sampdoria dan sukses menjaga gawang tim tetap steril. Milan pulang dari markas Sampdoria dengan kemenangan 1-0 berkat gol Brahim Diaz. Artinya selama 6 laga Liga beruntun atau tepatnya 543 menit AC Milan tak merasakan gawang mereka dijebol musuh. Hasrat pemain bekerja dengan perhatian dan kualitas memberi simulasi untuk saya. Tiap laga membuat kami bertumbuh dan memberikan kami petunjuk. Pada aspek mana kami harus bekerja dengan berbenah, kata pelatih AC Milan Stefano Pioli dalam konferensi pers jelang duel kontra Cagliari. AC Milan dan Maignan boleh percaya diri bisa terus mencatatkan laga tanpa kebobolan. Pasalnya, tercatat 3 tahun sudah Cagliari selalu gagal menembus pertahanan Il Diavolo. Dalam 5 jumpa terkini melawan Milan, skuad asuhan Sardinia itu senantiasa gagal bikin gol. Brahim Diaz terus melanjutkan performa impresifnya yang membuat AC Milan sudah melupakan Hakan Çalhanoğlu yang membelot ke Inter awal musim panas ini. Brahim secara teknis telah mengawali musim keduanya bersama Rossoneri dengan langkah positif, bisa membukukan gol kemenangan saat timnya menundukkan Sampdoria 1-0 pada laga pembuka Serie A Selasa 24 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Milan News pun menyorot bagaimana ia sudah mulai mengisi beratnya tanggung jawab seragam nomor 10 yang ditinggalkan Çalhanoğlu. Gelandang 22 tahun tersebut memegang peran penting dalam kesuksesan Milan lolos ke Liga Champions pada pekan-pekan terakhir musim lalu dan mengawali musim ini dengan gol krusial. Ia mengambil peran playmaker utama dengan mempertontonkan performa dinamis, dan hal tersebut membuat pemain internasional Turki tampaknya sudah terlupakan. Stefano Pioli memberinya kepercayaan diri yang luar biasa. Namun di sisi lain, Paolo Maldini dan Ricky Massara masih mencari gelandang serang baru yang bisa ditempatkan di belakang penyerang tengah, sehingga pemain pinjaman dari Real Madrid tersebut tidak harus memikul beban yang terlampau berat di pundaknya. Brahim sendiri telah mencatatkan 40 penampilan bersama Rossoneri. Ia kini sudah mengoleksi 8 gol, dengan 3 diantaranya datang pada 5 pertandingan terakhir yang dimainkan. Artinya, sang pemain sekarang ini sedang berkembang dan menyesuaikan diri. AC Milan dikabarkan masih tertarik merekrut junior Mesias dari Crotone, namun bakal menghadapi persaingan dari 3 rival Serie A mereka dalam perburuan. Musim lalu, Mesias berhasil mencetak 9 gol dalam 36 pertandingan Serie A bersama Crotone saat mereka terdegradasi tanpa banyak melakukan perlawanan, dengan menjadi salah satu pemain terbaik klub. Menurut kabar dari Calcio Mercato, Paolo Maldini sedang mencari peluang yang tepat di bursa transfer, pemain yang bisa bermain sebagai gelandang serang sekaligus winger kanan. Karena itulah rencana merekrut pemain berkebangsaan Brasil tersebut tiba-tiba semakin marak diperbincangkan. Dan meski klub Serie B tersebut menginginkan tebusan 10 juta euro atau 160 miliar dan penjualan permanen, Rossoneri kemungkinan akan menindaklanjuti upaya mereka jika Samu Castillejo meninggalkan klub dan mendapatkan tebusan 8 juta euro atau 128 miliar dari transfernya. Kendati demikian, Torino juga tengah berupaya keras memboyongnya, mengingat pelatih Ivan Djuric masih mencari gelandang serang sejati untuk memperkuat skuadnya. Renata masih mempercepat upaya mereka dan saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuannya. Akan tetapi, Fiorentina juga menaruh minat terhadap penyerang 30 tahun tersebut lantaran Presiden Fiorentina ingin memberi Vincenzo Montella pemain anyar. Sementara itu, Sassuolo juga dapat membidik Brescia khususnya jika salah satu dari Jeremy Boga dan Domenico Berardi hengkang. Sehingga Milan akan menghadapi 3 rival Serie A mereka untuk mendaratkan sang pemain dari Crotone. Direktur olahraga Ricky Massara dikabarkan memimpin upaya baru yang dilakukan AC Milan untuk berupaya membidik Yacine Adli dari Bordeaux pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas ini. Rossoneri tampaknya mulai memanas dan mereka pun belum menyerah
dengan rencana mereka merekrut Adli untuk memperkuat lini tengah mereka musim ini. Calcio Mercato menuliskan bahwa Timo Bakayoko akan menjadi rekrutan terbaru Milan setelah Pietro Pellegrini dari AS Monaco, dan kemudian manajemen bakal berupaya mengamankan gelandang serang yang sudah lama dinantikan. Namun perhatian layak diberikan pada bintang muda Bordeaux. Massara masih belum menyerah merekrut talent kelahiran Prancis tersebut, dan tanda-tanda positif pun datang dari klub Ligue 1. Dalam beberapa jam terakhir telah terjalin kontak antara kedua belah pihak, dan mereka sedang bekerja keras mencapai kesepakatan dan mewujudkan impian sang pemain mengenakan seragam rossoneri. Dengan mempertimbangkan investasi untuk masa depan, namun dengan kondisi yang tepat, gelandang 21 tahun tersebut merupakan pemain yang telah lama dipantau Il Diavolo. Bordeaux ingin mendapatkan tebusan sekitar 15 juta euro atau 240 miliar dari penjualannya. Namun, tawaran raksasa Serie A hanya berkisar 10 juta euro atau 160 miliar. Dan Massara yakin bisa mengamankan diskon 2 hingga 3 juta euro atau 32 hingga 48 miliar. Milan sendiri berhasil mencapai kesepakatan dengan Adli mengenai kontrak 1,5 juta euro atau 24 miliar net per musim hingga 2025 plus bonus. Sementara itu, Gianluca Di Marzio menyebutkan agennya telah berada di kantor pusat klub untuk mengamankan transaksi.